Shalom, puji Tuhan, bertemu lagi di seri Bertumbuh dalam Iman bersama saya Yohanes, dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami belajar untuk tunduk pada kebenaran firman, tunduk pada tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus, fokus menggunakan waktu yang ada untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, mampukan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Sekarang kita mau baca Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Efesus pasal yang kelima, ayat 28 sampai 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita sudah membahas tentang peran suami yang diberikan Tuhan, tatanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hubungan suami istri. Mulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 membahas tentang peran istri. Mulai ayat yang ke-25 sampai 27 sudah kita bahas, membahas tentang peran suami, dan sekarang diperjelas lagi tentang suami. Dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Perhatikan kata harus. Kata harus menunjukkan syarat. Untuk membangun rumah tangga, syaratnya adalah kasih. Untuk menjadi suami berarti harus mengasihi istri. Mengasihi yang seperti apa? Dikatakan sama seperti tubuhnya sendiri. Suami mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Apa artinya ini? Mengasihi tubuhnya sendiri itu apakah artinya kemudian mengutamakan dirinya sendiri? Apakah itu artinya mencari kepuasannya terlebih dahulu daripada kepuasan istrinya, kesenangan dirinya terlebih dahulu daripada kesenangan istrinya? Apakah itu arti mengasihi tubuhnya sendiri? Tentu saja tidak. Itu adalah keegoisan, hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Mengasihi diri kalau diartikan sebagai menjadikan diri sebagai pusat. Aku harus bahagia, aku harus yang lebih dulu senang, lebih dulu gembira, aku harus dilayani. Itu mengasihi tubuhku, itu mengasihi diriku, itu egois. Kasih yang Tuhan ajarkan itu sangat berlawanan dengan itu. Dari pilihan katanya saja yang dipakai, mengasihi di sini agapao, yang berasal dari kasih, yang berasal dari kata agape, kasih agape. Kasih agape itu kasih yang secara definisi adalah kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang sudah kita bahas, di dalam ayat yang ke-25. Contohnya adalah Kristus sendiri. Ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan wujud kasih Kristus kepada jemaat itu apa? Dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ini gambaran seorang suami itu harus siap menyerahkan dirinya, memberi. Bukan hanya minta dituruti, minta diladeni, enggak. Kristus memberikan dirinya pada jemaat. Demikian juga suami, kasihnya itu terwujud dalam kasih yang memberi diri kepada istri. Mengasihi diri sendiri, mengasihi tubuhnya sendiri. Ini dalam arti seorang suami harus memandang istri itu seperti seakan-akan itu aku. Jadi ketika suami marah sekali sama istri gitu ya, dan sampai katakanlah pingin nampar gitu. Dan ketika kita mau nampar, seandainya yang ditampar itu adalah kita, apakah kita akan tetap menamparnya?
Bukankah kita nggak mau tubuh kita sakit karena tamparan? Itu contoh bagaimana kita memahami suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri itu seperti apa. Seorang nggak perlu diajari tentang mengasihi diri. Orang akan cenderung mengutamakan dirinya, mencari kebahagiaan dirinya, mencari kegembiraan bagi dirinya, kepuasan bagi dirinya. Nah, ini yang sekarang bukan bagi dirinya bukan lagi seperti itu, tapi bagi istrinya. Mencari apa yang menyenangkan bagi istrinya, membuat istrinya bahagia. Itu mengasihi seperti dirinya sendiri. Suami mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Kita masuk dalam hal yang lebih detail. Peran suami, wujud kasih suami itu apa? Di ayat yang ke-25, ayat 26, ayat 27 kita sudah diajarkan tentang tujuannya. Suami mengasihi istri bukan asal mengasihi, bukan asal nuruti, bukan asal meladeni, tapi tujuannya adalah kekudusan. Kekudusan dengan patokan apa? Firman. Suami harus mulai dari dirinya sendiri untuk lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga paham akan kekudusan, standar kekudusan yang seperti apa yang dikejar, dan itu yang kemudian diterapkan dalam hubungan rumah tangga. Saling membangun, khususnya suami membangun istri. Dan kemudian dikatakan supaya jemaat, ayat 27, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi tujuannya perkenanan di hadapan Tuhan. Itu tujuan. Nah, kemudian prakteknya tadi mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, dan ayat 29, peran yang lebih spesifik lagi, suami punya peran apa dalam hubungan suami istri? Mengasuh dan merawat. Mengasuh, menumbuh kembangkan. Mengasuh itu bayangkan anak kecil yang diasuh supaya kita mengasuh anak kecil itu supaya dia tumbuh sehat dan tumbuh menjadi besar. Pertumbuhan. Jadi suami punya peran dalam mengasuh istri, memberi nutrisi yang cukup kepada istri, nutrisi yang dibutuhkan bukan hanya bagi fisiknya, tapi bagi jiwanya juga. Itu harus menjadi perhatian seorang suami kepada istri. Dan merawatnya. Ini peran-peran yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh seorang suami cenderung mendengar kata istri harus tunduk, sudah langsung arogan dan berkata, wis pokoknya kamu yang harus ngeladeni aku. Kamu yang harus memperhatikan. Suamimu itu kerja, capek pulang itu perhatikan, toh langsung sediakan makanan lah, bikinkan. Kamu itu harus memperhatikan. Gini. Sekarang kita diperjelas ternyata bukan seperti itu saja loh. Suami itu bukan hanya nuntut saja. Suami itu yang seharusnya memiliki peran untuk memberi nutrisi, merawat, menumbuh kembangkan seorang istri. Baik dalam segi fisik maupun dalam segi kejiwaannya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Analoginya sekali lagi diberikan analogi Kristus sendiri. Di sini kita diberikan ketentraman dalam hati kita, karena ayat ini berkata, Kristus itu ternyata memperhatikan tumbuh kembang kita. Kristus itu peduli. Kristus itu mengasuh kita, merawat kita sebagai jemaat. Jadi pesan ini bukan hanya pesan yang terbatas pada suami saja, tapi pesan ini juga pesan yang menggembirakan bagi tubuh Kristus, bagi kita jemaat, bagi kita manusia baru di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, Kristus itu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, kasih Kristus itu yang gimana? Kristus itu akan merawat kita. Kristus yang akan memperhatikan tumbuh kembang kita. Kristus itu yang akan mengasuh kita. Kita yang adalah jemaat, kita yang adalah anggota tubuhnya. Kiranya ini memberikan pesan bagi suami secara khusus dan bagi jemaat Tuhan pada umumnya, memberikan ketenangan, memberikan sukacita kepada kita, memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang apa sih peran suami dalam tatanan rumah tangga yang sudah ditetapkan Allah. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baru untuk kami boleh pahami. Kami diingatkan sebagai suami
untuk kami menjalankan peran kami dalam mengasihi istri kami. Mengasihi istri kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bukan lagi fokus pada apa yang kami cari, tapi apa yang bisa kami berikan kepada istri kami. Kami diingatkan akan peran kami untuk mengasuh dan merawatnya. Dan sebagai jemaat, kami sungguh sukacita saat disegarkan oleh kebenaran firman, diingatkan bahwa kami adalah anggota tubuh dan Kristus adalah kepalanya, dan Kristus mengasihi kami, Kristus merawat kami, Kristus mengasuh kami. Sungguh itu sukacita bagi kami, sungguh itu ketenangan bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, terus tuntun kami untuk kami boleh lebih lagi memahaminya dan mampukan kami untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.